Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Ketemu lagi dengan kalian di YouTube Rian Tian. Nah, di video kali ini teman-teman kita bakal bahas materi sebelumnya, yaitu materi barisan dan deret aritmetika. Jadi buat teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, tonton dulu video-video sebelumnya yang sudah kalian upload ya. Jadi teman-teman bakal bertahap tuh ketemu materinya, oke? Nah, materi saat ini atau materi di video kali ini kakak bakal bahas materi saudaranya dari materi yang kemarin, yaitu adalah barisan dan deret geometri teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum follow dulu YouTube Rian Tian dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terus video dari Rian Tian. Oke? Terima kasih teman-teman yang udah follow. Kita lanjut ke soal yang pertama. Let's go, kita bahas. Kita masuk ke soal pertama teman-teman. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2021 yang kakak dapetin dari buku Besti UTBK SNMP 2024 ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum cek bukunya, link cekotnya ada di kolom deskripsi ya. Thank you. Sebelum kita bahas soalnya teman-teman, seperti biasa, teman-teman siapkan dulu alat tulisnya, pause dulu videonya, coba baca soalnya dan coba dulu kerjakan. Baru tonton video sampai habis, oke? Thank you. Nah, sekarang kita lihat teman-teman soalnya. Kita punya barisan 1,2, y dan seterusnya. Jadi kalau ketemu titik 3 ini maksudnya adalah dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung. Merupakan barisan geometri. Yang ditanyakan adalah nilai 6 min Y. Nah, ini soalnya pendek dan memang soal ini tuh super easy teman-teman. Jadi jangan sampai auto skip ya. Yang teman-teman perlu ingat, kalau kemarin kita ketemu barisan aritmetika, rumus sukuk n-nya atau un-nya adalah A plus n-1b. Nah, kalau misalkan barisan geometri, teman-teman, rumusnya adalah A dikali R pangkat n dikurang 1. Atau singkatannya secara alay ya, ARNI. Oke? Nah, sekarang kalau kita udah ketemu rumus ini, sebenarnya super easy teman-teman ya soal geometrinya. Jadi tinggal kita input aja ke rumusnya, apa yang diketahuinya. Nah, di sini kan kita punya barisan 1,2, y dan seterusnya ya teman-teman ya. Artinya apa? Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga dan seterusnya. Suku pertama itu adalah A. Sama seperti kemarin, berarti suku pertamanya ini jelas adalah 1 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah suku pertama atau U1. R itu adalah rasio teman-teman. R itu adalah rasio. Nah, rumusnya kalau kemarin di barisan aritmetika itu adalah suku setelah dikurang suku sebelumnya. Nah, kalau rasio ini dibagi teman-teman. Suku setelah dibagi suku sebelumnya. Jadi bisa kita cari dari U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya teman-teman. Yang penting dia selisihnya 1 ya teman-teman ya. U5, U4, U6, U5 dan seterusnya teman-teman ya. Ingat pembagian. Jadi bedanya geometri sama aritmetika, kalau aritmetika dikurang, kalau geometri dibagi. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita punya A-nya 1, R-nya juga bisa kita cari ya teman-teman ya. R-nya adalah kita bisa cari dari U2 dibagi U1, yaitu adalah 2 dibagi 1. Ya tentunya adalah 2 teman-teman. Wah, ini easy banget ya soalnya ya. Dan ini emang soal asli tahunnya. Ini tadi kakak bilang 2021 ya, tapi 2022 ya harusnya ya, bukan 2021. Nah, berarti kalau rasionya 2, teman-teman, ya udah gampang banget gitu ya. Berarti barisannya kita punya 1,2, y, ya udah berarti tinggal dikali 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 berapa teman-teman? 4 ya, berarti y-nya 4. Nih, easy banget kan? Kalau y-nya 4 udah ketemu, ya udah tinggal 6 min y adalah 6 dikurang 4. Jawabannya adalah, ya bener banget, 2 ya. A, super easy. Oke. Nah, jadi di UTBK itu nggak selalu soalnya susah teman-teman. Sering banget ya soal-soalnya itu yang super easy kayak gini. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih ya. Tipsnya adalah teman-teman kerjakan dulu soal yang terlihat pendek, soal yang terlihat mudah dikerjakan, soal yang terlihat cepat dikerjakan. Jadi jangan sampai teman-teman ketipu sama soal yang
banyak banget kerjainnya, artinya teman-teman boros waktu. Sedangkan di UTBK itu, wah waktunya singkat banget teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terlena oleh satu soal. Oke? Nah ini adalah soal pertama, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu adalah soal nomor 2. Let's go. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman pause dulu videonya, baca dulu soalnya, dan coba dulu kerjakan soalnya, teman-teman ya. Nah, ini seperti biasa, teman-teman, lagi-lagi kita ketemu soal yang bentuknya adalah pernyataan kayak gini. Ya, karena memang di UTBK soal seperti ini banyak, teman-teman. Ya, jadi ya mau nggak mau kita memang harus mengerjakannya itu agak lebih lama dibanding soal yang nomor 1 tadi, yang tipenya adalah pilihan ganda biasa. Kalau ini kan tipenya adalah pernyataan. Kita harus mengecek nih 1-4 pernyataan mana yang benar. Ini yang membuat boros waktu, teman-teman. Tapi nggak semuanya soal seperti ini itu sulit, ya. Banyak juga yang mudah. Ya, contohnya ini menurut kakak sih ini nggak terlalu sulit ya, teman-teman ya. Dan kakak yakin juga buat teman-teman yang nonton ini pasti orang-orang yang ambis kan. Ini juga pasti mudah dan super easy buat teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita udah punya ya rumus dari suku ke N itu adalah Arni ya. A pangkat A dikali R pangkat N dikurang 1. Ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita punya yang diketahuinya teman-teman, kita punya suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah kalau kita input ke rumus Arni tadi ya U3, kita punya rumus A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya adalah 3 ya teman-teman ya. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Nah kita punya rumus ini teman-teman. Nah, di sini U3-nya adalah 32, berarti bisa kita tulis ini sebagai 32. Lalu, suku pertamanya ya teman-teman ya, ini ya, 2. Nah, ini A-nya bukan A yang ini ya teman-teman ya, beda ya. Ini A-nya itu adalah U1. Mungkin di sini kakak ganti aja jadi U1 ya, supaya teman-teman nanti nggak terkecoh sama soalnya. Ya. Di sini kakak ganti jadi U1 ya. Karena A sama U1 sama ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Supaya teman-teman nanti nggak kecoh. Nah berarti U1-nya kita punya 2, bisa kita substitusi atau kita ganti U1-nya menjadi A teman-teman. Berarti U1 yang ini bisa kita ganti menjadi 2 ya, 2 dikali R kuadrat sama dengan 32. Berarti R kuadratnya adalah 32 dibagi 2 teman-teman. Berapa? Ya 16. Nah berarti R-nya berapa? 4 atau negatif 4. Nah, bener ya. Jadi R-nya itu bukan hanya 4, teman-teman. Tapi R-nya adalah plus minus akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi di sini adalah plus minus 4. Jadi rasionya itu ada 2, teman-teman. 4 atau negatif 4. Jadi jangan sampai kekecoh ya. Kalau teman-teman cuma nulis 4, pernyataan pertama pasti salah. Kita lihat ya. Nih, kita cek. Rasio barusan kurang dari 3, bener apa salah? Ayo, bener apa salah? Kalau misalkan kita ngambilnya 4, ya dia salah. Kalau kita ngambilnya negatif 4, dia benar. Nah, berarti di sini apa? Ya di sini kita nggak tahu ya. Artinya di sini ya salah. Bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari. Jadi pernyataan 1 salah. Kita bisa langsung ambil kesimpulan. Ya, easy ya. Suku ke-10 barisan habis sebagai 8. Oke, berarti ini mau nggak mau kita harus cari suku ke-10-nya. Ya gampang aja, kita udah punya rumusnya Arni kan. Berarti U10-nya itu adalah A dikali R pangkat 9. Karena 10 dikurang 1 ya. Berarti kita punya apa? A-nya itu adalah 2, teman-teman. Rasio itu adalah tadi rasionya... rasionya ada 2 ya, teman-teman ya. Ada 4, ada negatif 4. Kita ambil aja yang 4. Nggak masalah sih sebenarnya, negatif 4 pun
yang kita mau cari itu kan dia habis dibagi 8 atau enggak. Jadi seharusnya sama aja. Kalau kita ambil R-nya 4, kayak gini ya. Berarti kita punya apa? 2 dikali 4 pangkat 9. Wah, 4 pangkat 9 banyak banget, Kak. Gimana cara ngitungnya? Ya, udah dipisah dulu aja. Kan kita cuma pengen cari dia itu habis dibagi 8 atau enggak kan? Berarti kita punya 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 7 ya. Kita bisa-bisa kan? 9 itu kan 2 tambah 7. Berarti bisa kita pisah menurut sifat eksponen. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 7. 4 pangkat 2 berapa teman-teman? Ya, bener banget ya. 16. 2 dikali 16 dikali 4 pangkat 7. 4 pangkat 7 nggak perlu kita hitung. Nah, di sini ada 16. 16 itu habis dibagi 8, teman-teman. Karena apa? Ya, 16 dibagi 8 itu 2 kan? Artinya apa? Artinya ini juga habis dibagi 8, teman-teman. Ya, berarti ini juga habis dibagi 8. Habis dibagi 8. Ya, artinya apa? Ya, pernyataan kedua itu benar. Suku ke-10-nya itu barisan yang habis dibagi 8. Oke, ngerti ya kenapa? Karena dia ada perkalian 16 di sini. Oke, paham ya? Atau dia merupakan kelipatan 8. Lanjut, pernyataan 3 sekarang yang kita tes. Nilai A habis dibagi 4. Oke, berapa nilai A? Ya, kita punya suku keduanya. Itu rumusnya berarti kan A dikali R pangkat 1 ya teman-teman ya. Nah, suku keduanya itu adalah 4A. Oh ya, A yang di sini, oh ya, pokoknya teman-teman jangan sampai ketipu ya. Ini A yang di sini itu bukan A yang kita mau cari ya. Ini adalah U1. Yang ini juga sama ya teman-teman ya. Ini adalah U1. Supaya teman-teman nanti nggak pusing. Ya, karena kita mau carinya di sini ada nilai A juga. Nah, U1 dikali R pangkat 1 itu sama dengan 4A. Gitu ya. Nah, berarti apa? U1-nya adalah tadi 2. R-nya itu bisa 4, bisa negatif 4. Tapi kita ambil aja salah satu, teman-teman. 4 aja. Kak, kalau misalkan negatif 4 gimana, Kak? Sama aja ya. Karena kita mau cari dia itu habis dibagi 4 atau enggak. Jadi mau negatif 4 atau 4 akan sama aja hasilnya. Kecuali yang pertanyaannya, apakah hasilnya negatif atau positif? Nah, itu baru berpengaruh dengan R yang negatif sama R yang positif. Gitu ya. Berarti kita punya apa? Kita punya 8 sama dengan 4A. Berarti A-nya adalah 8 dibagi 4, teman-teman. Yaitu adalah 2. Berarti apa? Ya kalau A-nya 2, maka A ini tidak habis dibagi 4, teman-teman. Karena 2 itu bukan kelipatan 4. So, yang pernyataan 3 juga salah, teman-teman ya. Sama seperti pernyataan nomor 1. Oke, udah ada satu yang benar, tinggal yang terakhir. Keempat, selisih setiap dua suku merupakan bilangan genap. Oke, kita cek ya. Tadi barisannya itu kita punya apa? Kita punya 2. Terus kita punya, anggap aja rasionya 4 ya teman-teman ya. Kita punya 2, kita punya 8, kita punya 32 ya. Kalau 8 dikali 4 itu adalah 32. Dikali 4 lagi dan seterusnya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Suku yang ada di soal itu semuanya adalah bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan yang habis dibagi 2 atau bilangan yang kelipatan 2, teman-teman. Nah, artinya apa? Kita tinggal mencari selisih 2 yang berurut kan? Nah, selisih dari 2 suku berurut, bukan berurut ya. Selisih setiap 2 suku. Berarti semua suku ya. Kalau kita kurang hasilnya genap. Ya benar, kenapa? Karena semua bilangan yang ada di soal itu adalah bilangan genap. Sedangkan ya menurut teori genap dikurang genap hasilnya pasti adalah bilangan genap juga. Berarti apa? Berarti ya ini pernyataan yang benar, teman-teman. Nah, sekarang kakak mau ngetes nih. Kalau ganjil dikurang ganjil kira-kira hasilnya apa? Bukan ganjil ya. Kalau ganjil dikurang ganjil itu hasilnya genap. Contoh, 9 kurang 7 hasilnya berapa? 2 itu kan bilangan genap kan? Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu teori itu. Teorinya gampang sih teman-teman, coba-coba aja. Jadi nggak perlu hafal, tinggal mencoba aja suatu angka. Jadi teman-teman nanti semakin paham. Oke? Artinya apa? Artinya di sini kita punya 2 yang benar. So jawabannya adalah yang C. Super easy. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Kalau misalkan kakak kecepatan, teman-teman ulang aja videonya atau diperlambat aja videonya ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Langsung aja di kolom komentar. Oke. Nah, soal ini kakak dapetnya dari mana sih? Ini dia ya teman-teman ya. Dari buku Besti SMDT 2024. Jadi buat teman-teman
Yang belum check out bukunya ada di kolom deskripsi linknya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu adalah soal nomor 3 ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke, jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Ini adalah latihan UTBK SNBT tahun 2024 ya. Oh ya, di buku BST SNBT 2024 juga ada prediksinya, teman-teman. Jadi, teman-teman check out sekarang ya. Di situ lengkap pembahasannya. Ada materi, ada soal, dan setiap soalnya ada pembahasannya, teman-teman. Jadi, nggak akan rugi dapat bukunya, oke? Nah, kita lanjut teman-teman. Ini soalnya tipenya sama, tipe pernyataan. Ya, mau nggak mau kita harus mengecek semua pernyataannya, teman-teman. Di sini kita punya barisan min 3, A, negatif sepertiga, B, dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan rasio kurang dari 0 ya. Berarti R-nya itu kurang dari 0, teman-teman. Terus kita ya mau nggak mau kita harus ngecek juga pernyataan 1, 2, 3, sama 4-nya benar atau salah. Rasio barisan sama dengan negatif 3. Oke, kita cek teman-teman kayak biasa ya. Kita punya U1, U2, U3, U4. Ya. Tadi rumusnya adalah UN Arni ya, Arni. Nah, A kali R pangkat N-1. Tapi di sini ada huruf A juga teman-teman supaya nggak ketuker. A yang di sini kakak hapus aja jadi U1 ya. Supaya teman-teman nggak pusing nanti. Nah, gini ya. Berarti kita punya apa aja sih? Ya, U3 ya. Kalau kita masukin U3, U1-nya adalah negatif 3. R-nya kita nggak tahu. N-1-nya 3 dikurang 1 berarti 2. Oke? Nah, U3-nya itu sama dengan min sepertiga, teman-teman. Berarti apa nih di sini? Kita lanjut ya. Lanjut di sini. Berarti kita punya apa? Kita punya R kuadrat sama dengan ini berarti dikali ke sini ya. Hasilnya adalah min 1, min 9, teman-teman. Ya, artinya sama aja kayak 1/9 ya. Nah, berarti R-nya apa? Hati-hati, teman-teman. Ini plus minus lagi ya. Plus minus akar dari 1/9. Akar 1/9 berapa sih, Kak? Ya, akar 1 sama aja kayak gini, teman-teman. Akar 1, akar 9. Akar 1 berapa? Ya, 1. Akar 9 berapa? 3. Nah, berarti plus minus 1/3. Itu adalah rasionya. Artinya rasionya ada 2. Kayak tadi di soal yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan rasionya plus 4 min 4. Kalau ini plus 1/3 sama negatif 1/3. Berarti apa? Rasio barisan sama dengan min 3. Ya, salah. Jelas ya. Nilai A dikurang B sama dengan 8/9. Oke. Karena di sini rasionya ada 2, teman-teman, dan kita mau cari selisih antara A dikurang B, maka kita harus cari satu-satu ya, rasionya 1/3 sama rasionya negatif 1/3. Nah, kalau misalkan rasionya 1/3, teman-teman,
Maka kita punya apa namanya? Barisannya ya. Min 3 dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga gitu ya. Karena tadi hasilnya kita ambil yang sepertiga. Min 3 dikali sepertiga berarti ya min 3 dikali 1 dibagi 3 berarti ya negatif 1 gitu ya. Negatif 1 dikali sepertiga ya negatif sepertiga, ya kan? Negatif sepertiga dikali sepertiga negatif 9. Cara ngalinya teman-teman ngerti kan ya? Kalau pecahan dikali pecahan berarti atas dikali atas ya, atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut teman-teman. Ini udah ya, sampai sini aja ya. Berarti kita punya A-nya itu min 1, B-nya itu min 1/9 ya, untuk R-nya sama dengan sepertiga. Kalau kita kurang berarti kita punya A min 1 dikurang min 1/9. Berarti kita punya min 1 plus 1/9. Berarti kita punya apa? Ya ini kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya 9 tentunya. Ini adalah negatif 8/9. Nah, dari sini ya tentunya, teman-teman, kita lihat. Tadi ada keterangan kalau rasionya kurang dari 0. Nah, hati-hati nih. Berarti kita ambil apa yang kita ambil? Yang kita ambil itu bukan yang positif atau negatif, tapi kita ambil hanya negatif aja, teman-teman. Kenapa? Karena ada syarat rasionya itu kurang dari 0, teman-teman. Berarti apa? Berarti di sini kita harus ambil rasionya itu adalah yang negatif sepertiga. Kenapa? Karena dia kurang dari 0. Nah, maka di sini kakak salah nih, teman-teman. Nah, ini buat pelajaran teman-teman ya. Jadi yang kita ambil itu yang negatif, bukan yang positif. Berarti kita ambil R-nya adalah, kita ambil R-nya itu adalah yang R-nya itu adalah yang min 1/3. Berarti kita punya min 3 dikali min 1/3, hasilnya adalah 1, dikali min 1/3, hasilnya min 1/3, dikali lagi min 1/3, hasilnya positif ya, karena min 1/3 dikali min 1/3 jadinya 1/9. Berarti A-nya 1, B-nya 1/9, teman-teman. Nah, berarti A dikurang B-nya itu adalah 1 dikurang 1/9, yaitu adalah, ya ini bisa kita samakan menyebutnya 9 min 1 berarti 8/9. Ya udah, berarti ini benar. Hati-hati teman-teman ya, kakak hampir aja itu salah ya. Jadi teman-teman harus teliti ya, tadi udah kakak tandain di sini R-nya kurang dari 0. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Kakak tadi boleh salah, tapi teman-teman di UTBK jangan sampai salah. Oke? Lanjut, kita masuk ke pernyataan ketiga ya. Kita bakal cek pernyataan 3 benar atau salah. Pernyataan 3, jika suku terakhir barisan di atas adalah suku ke-11, maka nilai mediannya dari barisan tersebut adalah 1/81. Oke, median teman-teman. Nah, kita masuk sedikit ke materi statistika ya. Median itu adalah nilai tengah. Kalau kita punya suku ke-1 sampai suku ke-11, maka tengah-tengahnya itu adalah suku ke-6, teman-teman. Nah, suku ke-6 ini yang disebut sebagai mediannya. Berarti kita harus cari U6-nya, teman-teman ya. U6 rumusnya apa? Ya, tadi ya, Arni, A dikali R pangkat N-1. A-nya kita ganti U1 ya, biar membedakan antara soal dengan rumus. U1 dikali R pangkat 5, karena kan 6 dikurang 1 ya. Lanjut, U1-nya itu adalah negatif 3, teman-teman. R-nya tadi min 1/3 ya. Oke, pangkat 5. Berarti kita punya apa? Ini kita bisa dulu teman-teman supaya gampang hitungnya. Min 1/3. Terus ini min 1/3 dikali min 1/3 pangkat 4 ya. Ini kita bisa ya, min 1/3-nya 1 ya. Supaya lebih gampang hitungnya. Ini min 3 dikali min 1/3 1. Oke. Karena min 3 dikali min 1 kan 3. 3 bagi 3 1 ya. Sisanya adalah min 1/3 pangkat 4. Min 1/3 pangkat 4 berarti min 1 pangkat 4 yaitu adalah 1. Min 3 pangkat 4 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti 9 kali 9 81. Nah, berarti hasilnya adalah 1/81. Artinya apa? Pernyataan 4 adalah benar, teman-teman. Pernyataan 3 maksudnya ya.
Karena di sini suku terakhir barisan di atas adalah suku ke-11, maka nilai median dari barisan tersebut adalah 1/81. Dan tadi udah kita hitung, hasilnya adalah 1/81. Artinya pernyataan 3 adalah pernyataan benar. Nah, sekarang teman-teman, untuk pernyataan keempat, nah seperti biasa ya, latihan buat teman-teman, coba jawab yang pernyataan 4 ini benar atau salah di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kalau dia jawabannya benar, pernyataannya benar, maka jawabannya adalah D. Tapi kalau misalkan dia salah, maka jawabannya adalah C ya teman-teman ya. So, jadi teman-teman coba jawab di kolom komentar. Kalau bisa sih pakai cara sih ya, kalau nggak capek ngetik nih. Tapi kakak bakal mengapresiasi kalian teman-teman. Tentunya kakak akan like komenan kalian dan juga balas komenan kalian yang tentunya terpilih gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sampai sini dulu video dari Riantian. Jangan lupa untuk follow YouTube Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau ada updatean video dari Riantian. Kenapa? Karena kakak bakal upload terus teman-teman sampai menjelang UTBK nanti. So, tunggu video dari Riantian selanjutnya ya. Thank you.